Manchester City pada akhirnya berhasil menuntaskan misi meraih treble musim ini. Tentu saja keberhasilan City tak bisa lepas dari peran seorang Pep Guardiola, di mana setelah cukup lama menanti, pada akhirnya bisa mempersembahkan trofi UCL pertama untuk City sekaligus jadi treble musim ini. Hal yang membuatnya kini layak dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Sempurna, itulah kata yang pas menggambarkan bagaimana kuatnya Manchester City musim ini. Yap, suka tak suka, tapi kenyataannya memang Manchester City adalah tim terbaik di dunia saat ini. Tak hanya soal dari segi permainan, melainkan pencapaian yang berhasil mereka raih di musim ini. Yap, musim 2022-2023 bisa jadi adalah musim terbaik sepanjang sejarah berdirinya klub biru Manchester tersebut. Hal itu mengacu pada raihan treble yang mereka dapatkan. Yap, kemenangan 1-0 atas Inter Milan di final Liga Champions seolah kian menegaskan dominasi City di panggung sepak bola Eropa. Tentu saja orang boleh memuji para pemain yang tampil menggila, namun jangan lupa, sutradara sesungguhnya di balik ini semua adalah Pep Guardiola, di mana sepanjang 7 musim pengabdiannya buat City, pada akhirnya ia bisa membawa tim tersebut ke puncak tertinggi. Meskipun melatih tim yang notabene adalah rivalnya MU, namun itu tidak bisa membuat Sir Alex Ferguson menyembunyikan rasa kagumnya kepada Pep Guardiola. Yap, meskipun merasa dongkol, namun di satu sisi, Sir Alex juga mengakui Pep sebagai pelatih terbaik saat ini. Terlebih setelah ia berhasil membawa City menyamai prestasi MU di tahun 99 yaitu treble winner. Ini benar-benar menyakitkan, tapi memang dia pantas jadi yang terbaik saat ini. Dia menciptakan tim yang terus meningkat setiap tahun. Memenangkan 3 kejuaraan sudah cukup memberitahu Anda ceritanya seperti apa. Saya pikir penampilan mereka di bagian akhir ketika itu benar-benar berarti. Mereka menghasilkan performa kelas atas. Ucap Sir Alex dilansir dari Manchester Evening News. Bisa dikatakan kalau Pep ini memang sosok revolusioner dalam perkembangan taktik. Tentu kita ingat bagaimana ia menginovasi permainan total football warisan mendiang Johan Cruyff dengan sistem yang terkenal dengan tiki-taka saat menukangi Barcelona. Dan kini, revolusi taktiknya kembali mengundang decak kagum. Yap, sejak ia memainkan pola 3-2-4-1, City begitu dikdaya dan menjelma menjadi tim yang mengerikan. Maka tak berlebihan kan rasanya kalau kita menyebut Pep adalah pelatih terbaik dunia saat ini. Fix, no debat. Terlebih, kita tentu juga tahu bagaimana susahnya Pep membangun tim ini selama 7 tahun ke belakang. Yap, Pep yang datang ke Etihad Stadium pada musim 2016-2017 langsung bekerja cepat menyelaraskan skuad yang ada dan berusaha menambal beberapa punggawa yang diinginkan. Di awal-awal, Pep beroperasi di bursa transfer dengan mendapatkan banyak pemain, macam Claudio Bravo, John Stone, Ilkay Gundogan, Leroy Sané, Nolito, sampai Gabriel Jesus. Kemudian secara perlahan, Pep mulai menerapkan filosofinya. Sentuhan tiki-taka modern menjadi pondasi Pep dalam membangun kerangka bermain City. Tak jarang Pep memilih pemain yang hanya bisa nyetel dalam sistemnya. Maka dari itu, Pep banyak juga membuang pemain-pemain yang dianggap kurang sesuai dengan sistemnya. Seperti Joe Hart, Yaya Toure, Mangala, bahkan Edin Dzeko. Nah, di musim pertama ini, Pep belum bisa dibilang berhasil ataupun gagal. Usai City hanya berhasil dibawanya finish di posisi ketiga dengan 78 poin. Namun perubahan permainan City dari sini mulai terlihat jelas, baik dari segi taktikal maupun mentalitas permain. Itulah mengapa Pep Guardiola dengan gagah berani memandang musim keduanya dengan optimis, sampai pada akhirnya di musim ke-7, City benar-benar menjadi tim yang begitu menggila. Yap, keberhasilan Pep membawa City meraih treble jelas kian menegaskan dirinya sebagai yang terbaik. Terlebih pencapaian ini membuatnya jadi satu-satunya pelatih yang mampu meraih treble winner.
Di mana yang pertama ia lakukan bersama Barcelona di musim 2008-2009 dan kini di musim 2022-2023. Yap, bagaimanapun orang-orang memandang Pep sebagai pelatih yang bisanya cuma bisa di klub besar. Pada akhirnya tetap harus respect, sebab tidak sedikit juga kok pelatih yang punya nama besar namun gagal saat melatih tim besar. Dan keberhasilan ini pastinya sangat melegakan Pep, di mana ia akhirnya membuktikan kalau tanpa Messi, tim yang ia besut berhasil jadi juara di 3 kompetisi sekaligus. So, gimana menurut kalian? Apakah Pep Guardiola ini layak dijadikan sebagai the best coach in the world saat ini? Atau ada pendapat lain?